di dunia ini orang yang non muslim, orang ateis, orang agama lain digoda nggak sama setan? Setan sesumbar saking dendamnya kepada kamu ini mengatakannya seperti ini, dengarkan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Fa bi'izzatika, maka demi kebesaranmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, mereka akan kugoda semuanya. Setan sesumbar, manusia digoda semuanya, bukan hanya umat Islam saja, bukan, semuanya. Yang tidak tergoda ada nggak? Ada. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlasin, yang tidak bisa digoda, yang sudah disetempel ikhlasnya permanen gitu. Nah itu setan juga tidak akan bisa menembus mukhlasun yang seperti ini, yaitu orang yang sudah murni di dalam hatinya, tidak ada makhluk apapun di hati ini, hanya Allah saja. Sehingga setan pun nggak bisa masuk. Iya, karena tidak ada siapapun kecuali hanya Allah saja. Allah memberikan peringatan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh kamu yang nyata. Cuman hati-hati. Wala tattabi'u khutuwatis setan. Jangan ikuti langkah setan. Maksudnya Allah mengatakan bahwa setan musuh kamu itu bukan suruh berkelahi dengan setan. Berlindunglah kepada Allah. Makanya ana bayunibu tabayatubu itu maknanya sama, kembali. Tabayatubu ana bayunibu abayaubu, ya, al-awwab, at-tawwab, al-inabah, itu artinya kembali. Ada 3 nafsu. Satu, nafsul ammarah, yaitu hawa nafsu kita, seksual kita, keserakahan kita, kebohongan kita, kedurhakaan kita, sekarebedewe, pengen yang enak-enak, pengen syahwat, pengen jabatan. Ini namanya nafsul ammarah. Nggak bisa lepas, selalu membelit kita nih. Ini nafsa. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Semua hal-hal yang mengajak pada kesenangan-kesenangan, ini yang disebut dengan ego. Kata Sigmund Freud namanya ego. Bahasa Arabnya namanya al-ana. Al-ana. Yang kedua adalah nafsul lawamah. Ini tidak dalam keadaan stabil, tetapi dia ikut mengontrol, dia ikut menegur, tetapi sebatas menegur saja, memperingatkan, jangan, itu punya orang lain yang diambil, jangan melakukan, sekarang lagi sedang merebak penyakit AIDS loh. Dan ketika kamu melakukannya, the feeling of guilty terus dikembangkan oleh nafsu lawamah ini, dan kamu nggak bisa tidur. Ini bagus. Kalau nafsu lawamah ini ID atau id, bahasa Arabnya al-huwa. Nah, ketika kamu bisa mengatasi semuanya itu, maka ketika nafsul amarah bisa dikendalikan, nafsul lawamah juga bisa dikendalikan, baru Anda mencapaikan tingkat nafsul mutmainnah. Dan nafsul mutmainnah ini namanya super ego, al-anal a'la. Nah, ketika orang sudah mencapai tingkatan nafsul mutmainnah, Anda baru merasakan kebahagiaan yang tak pernah terbayangkan. Ngelihat apa saja menyenangkan, tidur di mana saja lelap, makan apa saja lahap, badannya sehat, rezekinya lancar, istrinya setia, anak-anaknya ya nurut-nurut, cerdas-cerdas, baik-baik, temannya banyak. Apakah itu bukan sorga? Kalau Anda belum bisa menciptakan sorga di dunia, jangan menghayal Anda bisa masuk sorga. Sekarang aja nggak bisa, apalagi nanti, gimana lagi? Nah, nafsul mutmainnah itu adalah jiwa kita yang damai. Satu, bahwa ketika kedamaian sudah masuk ke dalam diri kita, hati kita sudah damai seperti itu, percaya nggak? Akan muncul kerinduan, kapan aku pulang? Kok lama banget sih?
Israel, mana lu? Ntar belum ada daftarnya. Berapa lama lagi? Belum ada, tunggu aja. Ya, begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Suruh jemput, kenapa baru datang sekarang? Habis baru disuruh sih. Ya udah siap, itu dengan kerinduan. Percaya nggak? Sekarang begini dah, TKW di Saudi Arabia, ada kerinduan pulang nggak? Dan ketika TKW pulang, seneng nggak? Kalau kamu pulang seneng nggak? Yang menyebabkan kamu tidak mau pulang ini karena selama ini kamu merasa banyak memiliki. Orang miskin, orang kaya, kendenti matine. Orang makin kaya, makin penakut menghadapi kematian. Karena dia takut akan ditinggalkan semuanya. Tetapi pada akhirnya mah bukan materi kepemilikan, bukan realita di lapangan kepemilikan, tapi kepemilikan di dalam hati itu yang menentukan. Bisa saja kita memiliki banyak, punya istana, punya harta. Secara lahir kita punya, tapi hati kita tidak pernah merasa memilikinya. Sekalipun semiskin-miskinnya, tetap kalau hatinya masih memiliki, tetap masih mempunyai rasa kepemilikan. Sekarang beginilah, saya mau nanya dulu, sejak kapan kamu merasa memiliki? Apakah kakimu dapat kamu yang membuatnya? Apa langit itu kamu yang membuatnya? Dan kamu tidak pernah membuat apa-apa pun. Dan semua adalah hanya pemberian gratis semuanya itu. Yuk sekarang kita mempersamakan persepsi dulu. Bahwa kita ini dilahirkan ini berdasarkan kontrak sementara yang terbatas waktu. Dan yang ada ini adalah fasilitas. Statusnya, fungsinya hanya sebagai hak guna pakai sementara. Jangan ragukan, hak guna pakai sementara. Saya punya bukti yang pasti dan tak terbantahkan bahwa semua limit terbatas dan semuanya akan kamu tinggalkan. Bukankah itu suatu bukti yang kuat bahwa semuanya adalah hakku pakai sementara?